Halo YouTube, berjumpa kembali bersama Kang Roni ADV di sini, masih di seputar dunia permian. Pada kesempatan kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial video membuat mie menggunakan campuran bahan si kenyal pengenyal bakso. Nah, di sini biasanya si kenyal pengenyal bakso ini digunakan untuk mengenyalkan produk olahan bakso ya. Nah, di sini aku akan menggunakan si kenyal pengenyal bakso untuk tambahan pembuatan mie. Di dalam pengenyal si kenyal ini komposisinya hanya ada dua, yaitu natrium tripolifosfat dan tepung tapioka. Jadi intinya di sini pengenyalnya mirip dengan STPP. Seperti biasanya, aku tetap menambahkan sodaki sebagai pengenyal utama untuk mengenyalkan minyak, sedangkan si kenyalnya digunakan untuk tambahan pengenyal untuk mengenyalkan mie kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membuat 5 kg mie yang akan aku aduk menggunakan dough mixer. Di sini kemarin aku sudah pernah menggunakan dough mixer ini untuk kapasitas sekitar 10 kilo ke atas. Di sini maksimalnya untuk pengaduknya saya sarankan 10 kilo saja, karena ini pengaduknya tipe menengah ya, jadi bukan kapasitas besar, bukan untuk yang 25 kilo ke atas, tapi untuk 10-15 kilo, dan saya sarankan untuk sekali penggunaan menggunakan 10 kg saja supaya hasilnya lebih maksimal. Ini bentuk si kenyalnya, yang belum pada tahu bisa dilihat warnanya hijau gelap ya, ada tulisannya si kenyal. Oke, kita tunggu proses pengadukan dan pencampuran semua bahan terlebih dahulu menggunakan dough mixer. Bagi yang belum pernah lihat, seperti ini prosesnya. Diaduk-aduk. Ada beberapa tipe dough mixer yang beredar di pasaran dan bermacam-macam ukuran. Di sini aku menggunakan ukuran 15 kilo ya, ini kapasitas 15 kilo, tapi normalnya dia bekerja di 10 kg. Jadi seperti ini. Pisaunya pun pisau ulir, bukan pisau garpu ya. Ada yang model pisau garpu, ada yang model pisau ulir. Nanti teman-teman bisa searching sendiri di Google yang pisau garpu seperti apa. Biasanya itu ada keluaran dari pabrik-pabrik pengolahan kue, atau teman-teman bisa pesan di tukang las yang menyediakan jasa pembuatan perkakas rumah tangga. Di sini terlihat campurannya sudah mulai homogen ya, sudah mulai menyatu, sudah mulai terlihat rata. Oke, kita tunggu dulu, kita cek sedikit apakah sudah mulai rata campurannya. Saya rasa sedikit lagi sudah mulai rata. Kita bersihkan tepung-tepung yang melekat pada pinggir-pinggiran media dari dough mixer ini. Kita masukkan ke dalam kembali supaya tercampur rata, supaya mesin kita tetap terjaga bersih. Oke, saya kira sudah cukup, sudah bisa dipres ini mesinnya. Jadi adonannya seperti ini ya, agak kering. Kalau untuk donat, untuk kue biasanya agak basah, bukan agak basah, memang basah dan kalis. Kalau ini untuk mie jadi setengah kering, enggak kering, namun setengah kering, masih bisa dipres, dan ketika nanti dipres dia akan menyatu kembali kadar airnya. Bagi teman-teman yang tidak terburu-buru, maka adonan ini boleh didiamkan 15 hingga 30 menitan. Namun jika yang buru-buru bisa langsung juga dipres dan tidak mempengaruhi hasil. Namun untuk tingkat kekenyalan akan sedikit berbeda dengan yang didiamkan antara 15 hingga 30 menit. Karena efek dari percampuran airnya, dia akan benar-benar meresap ke dalam adonan mie kita. Oke, ini aku bagi dua dulu, aku timbang dulu supaya rata. Supaya apa aku timbang? Kalau misalkan aku jadikan satu langsung aku proses, nanti berhamburan. Jadi aku jadikan dua saja supaya lebih efisien dan lebih cepat dalam penanganan.
Seperti biasa kita press tahap awal 4-5 kali untuk menghasilkan adonan mie yang rata dan bisa ditumpuk menjadi satu adonan, 2 adonan menjadi satu seperti biasanya. Oke, ini sudah terlihat rata. Sebentar lagi sudah siap untuk kita rajang. Oke, siap dirajang menjadi mie. Ini untuk ukuran mie yang besar ya teman-teman, untuk mie goreng jadi agak besar. Minyak ukurannya agak besar. Seperti ini jadinya, oke. Nah, oke, selanjutnya kita ambil tahap kedua, sisanya kita press ulang kembali. Nah, yang ini agak banyak, tadi 2 kilo, yang ini 3 kilo. Kenapa aku jadikan 2? Karena untuk proses penimbangannya supaya lebih mudah. Karena 1 kilo terigu itu bisa menghasilkan mie antara 1,2 kilo sampai 1,4 kilo. Jadi 1 kilo 2 on sampai 1 kilo 4 on, tergantung kadar cairan yang kita gunakan. Karena untuk tipe-tipe mie yang kita gunakan biasanya berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk mie goreng, ada yang digunakan untuk mie nyemek, ada yang digunakan untuk mie kuah. Jadi di situ tingkat kadar airnya pun berbeda-beda. Untuk yang mie goreng biasanya dia membutuhkan kadar air yang lebih sedikit karena dia nanti butuhnya adalah kering mie-nya. Jadi tidak butuh terlalu banyak kadar air supaya nanti mie-nya kesat. Terus untuk yang mie ayam dia kan butuh berkuah, makanya dia tekstur mie-nya lebih tipis, lebih kecil dan lebih basah. Supaya apa? Supaya lebih cepat matang ketika nanti dimasak. Jadi proses pemasakan mie yang benar adalah tidak menunggu waktu lama hingga 5 menit lebih. Cukup 1 hingga 2 menit saja dia akan matang dengan sempurna. Ketika nanti mie sudah dimasukkan ke dalam air mendidih, maka dia akan segera mengambang. Setelah mengambang kita tunggu 15 hingga 20 detik, lalu kita angkat, kita taruh di dalam mangkok. Nah, di dalam mangkok itu mie akan mengalami proses pemasakan dengan sendirinya atau self cooking. Dia akan matang dengan sendirinya secara perlahan karena efek dari panas yang sudah terjadi pada saat proses perebusan di dalam air. Diangkat ke dalam mangkuk, dia diaduk-aduk, maka dia akan masih terasa panas. Dan panas itu akan membuat mie tersebut matang dengan sendirinya, seperti itu. Oke teman-teman, ini proses yang lain untuk pembuatan mie menggunakan si pengenyal bakso, namun menggunakan cara yang manual, pengadukan manual ya. Ini aku tambahkan sedikit garam karena ada request untuk penambahan garam sedikit dari para pelangganku. Untuk pengadukan tangan seperti biasa kita aduk menggunakan sendok dahulu, lalu kita campur menggunakan bantuan tangan kita supaya tercampur rata. Tidak perlu sampai kalis, yang penting merata. Lebih baik jika teman-teman tidak terburu-buru, lebih baik didiamkan 15-20 menit terlebih dahulu supaya kadar airnya meresap betul-betul ke dalam adonan mie kita. Seperti itu ya. Jadi ini sedikit tips dan triks dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang masih belum like, belum subscribe, atau penasaran dengan video yang aku upload, silahkan teman-teman like video ini terlebih dahulu, tekan tombol jempolnya terlebih dahulu, lalu tekan tombol subscribe atau tombol langganan yang berwarna merah. Lalu teman-teman aktifkan notifikasi lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe. Lalu teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang akan aku upload nanti. Jadi teman-teman tidak ketinggalan tentang video baru-baru yang aku upload. Terus juga jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan di-share kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, relasinya, semua kontak yang ada di kontak WhatsApp teman-teman.
di share ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, ataupun ke media sosial yang lainnya. Semoga dengan seperti itu video ini menjadi video yang sangat bermanfaat dan video yang menjadi berkah bagi semua. Oke teman-teman, apabila nanti teman-teman juga menemukan sesuatu yang membuat teman-teman risau, janggal, ataupun menjadikan pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan teman-teman di kolom komentar, atau teman-teman bisa kirim kolom komentar dan pertanyaan Anda di WhatsApp aku di 085604165011. Berikut hasil dari mie yang sudah jadi, yang sudah aku buat. Semoga bermanfaat bagi semuanya. See you on the next video dan bye bye.